Beberapa istilah vokal yang wajib kamu tahu. Chest voice. Chest voice adalah suara yang kita gunakan saat berbicara ke bawah seperti ini. Ini adalah suara chest voice. Itu dengan chest voice. Sementara head voice adalah suara yang lebih tinggi dan tipis seperti ini. Sedangkan falsetto adalah suara yang head voice juga. Tapi kalau buat saya falsetto lebih kayak gini ya, lebih bocor, lebih tipis lagi. Ini falsetto. Kalau dengan falsetto lebih tipis kayak gitu. Tapi falsetto dan head voice buat saya sama aja. Istilah berikutnya, artikulasi. Artikulasi adalah gimana kita ngebentuk kata-kata seperti ini ya. Kalau saya artikulasi, itu jelas banget ya. Artikulasi adalah bagian juga dari style seorang penyanyi. Jadi ada artikulasi yang lebih nggak jelas, lebih rata, ada yang lebih bulat kayak gitu. Jadi artikulasi adalah gimana kita membentuk kata-kata dalam lirik. Pitch dan intonasi. Pitch adalah tinggi atau rendahnya nada. Kalau intonasi juga sama. Tapi khususnya pitch dan intonasi ini berkaitan dengan kita fals apa enggak. Misalkan saya nyanyi pitch dan intonasi saya benar. Tapi kalau saya itu pitch saya kemana-mana, intonasi saya juga udah buyar banget ya. Jadi itu adalah pitch dan intonasi, tinggi atau rendahnya nada, fals atau enggak. Dinamika adalah keras dan lembutnya suara saat kita bernyanyi. Misalnya dinamika yang halus, dinamika yang keras, aplikasinya dinamika adalah alat kita untuk berekspresi. Jadi kalau kita nyanyi, dinamikanya ada yang keras, ada yang lembut, itu kan membuat ekspresi kita lebih dapat. Istilah berikutnya, belting. Belting adalah menyanyikan nada yang tinggi tapi dengan power. Masalahnya orang suka ketukar antara belting dengan teriak. Kalau teriak tidak menggunakan teknik yang baik. Kalau belting, dia walaupun nadanya keras dan nadanya tinggi, tidak terlihat maksa dan terdengar nggak enak, cempreng gitu. Tapi masih kepegang dan masih enak didengar. Contoh penyanyi yang sering belting, Beyonce, Mariah Carey, Christina Aguilera. Kalau kita dengar nada tinggi mereka, itu tidak memekakan telinga ya, tapi masih enak untuk didengar. Berikutnya, sopran, alto, tenor, dan bass. Itu adalah jenis-jenis suara yang pembagiannya berdasarkan range vokal. Kalau sopran itu adalah range vokal yang paling tinggi buat perempuan biasanya. Setelah itu yang buat perempuan bawahnya adalah alto. Sementara buat laki-laki ada tenor yang tinggi dan juga ada bass untuk yang rendah. Nah, di antara tenor dan bass ada yang namanya bariton. Sementara di antara alto dan sopran ada namanya mezzo soprano. Biasanya sopran, alto, tenor, bass disingkat menjadi SATB dan itu digunakan untuk aransemen paduan suara. Istilah berikutnya, tone. Tone adalah warna ya. Jadi tone ada yang cempreng, ini adalah tone yang cempreng. Contohnya ada tone yang bulat, oh ini adalah tone yang bulat. Ada tone yang di belakang kayak gini, ada yang di depan kayak gini. Ada tone yang husky kayak gini. Jadi tone adalah warna ya, warna dari suara kita, tone. Placement adalah penempatan suara kita. Kita bisa membayangkan, kita kan nggak bisa lihat suara kita ya, jadi kita hanya bisa membayangkan, menempatkan suara kita di depan. Nah, kalau kita nyanyi, sebaiknya kita selalu menjadikan otomatis menempatkan suara kita di depan supaya tidak beban di leher. Cara tahunya gimana? Gampang. Sekarang teman-teman coba lihat ke langit-langit, terus ngomong 1, 2, 3, ini rasanya di leher ya kan? Tapi kalau kita lihat ke bawah, hitung 1, 2, 3, rasanya malah di depan wajah. Jadi itu yang dimaksud dengan placement atau tone placement ya, penempatan. Berikutnya, legato dan staccato. Legato adalah nadanya halus, misalkan ada beberapa nada, misalkan jadi saya sambung, jadi satu-satuan yang halus gitu ya. Kalau staccato itu putus-putus dan patah-patah, jadi legato staccato. Nah, dalam nyanyi kita menggabungkan legato, staccato, dan kapan kita menggunakannya itu tergantung dari ekspresi kita ya. Kalau di lagu pop, kalau lagu klasik opera kan udah ditentuin tuh. Tapi kalau lagu pop, lagu jazz itu tergantung dari ekspresi kita. Kita kombinasikan staccato, legato, dinamika yang halus, dinamika yang keras, dan sebagainya. Istilah yang berikutnya adalah improv. Improv adalah kependekan dari improvisasi, di mana seorang penyanyi
menciptakan nada-nada secara spontan di tempat ya. Misalnya lagunya in Indonesia tanah air beta. Misalnya itu adalah improvisasi. Kalau adlib itu misalnya dia mengisi bagian yang kosong, dia isi dengan itu dia ngisi, itu disebutnya adlib biasanya. Biasanya pas sudah ref terakhir tuh ada bagian yang kosong, penyanyinya improv di atas refnya, itu disebut sebagai adlibs. Dan yang terakhir, istilah ini sering banget kita kenal terutama di musik kontemporer sekarang ya, yaitu riff and runs. Riff and runs adalah istilah untuk improvisasi nada. Jadi satu suku kata tapi banyak awo-awonya. Kalau saya suka nyebutnya sama vokal director saya, Mas Irfnat, itu awo-awo. Jadi riff and runs ya. Saya sendiri bukan spesialis riff and runs. Ziva itu jago banget riff and runs-nya. Jadi kalian tahu apa itu riff and runs. Biasanya sih kalau kita pecah lagi, riff biasanya itu yang nadanya meliuk-liuknya naik turun. Sementara runs adalah yang turun ke bawah. Itu runs biasanya. Oke, segitu dulu istilah vokal yang wajib kalian tahu. Kalau kalian mau nambahin, tulis di komentar di bawah. Ataupun kalau mau bertanya, tulis juga di komentar di bawah. Thank you so much for watching. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Dadah!